Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa bahagia ya. Kali ini kita akan bahas lanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum nonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan, Bailong sudah sampai di negara Wangyo. Di sana para penduduk kerajaan pun heran karena kedatangan manusia raksasa. Mereka pun berteriak juga kalau rajanya sudah pulang. Dan sang raja pun memperkenalkan ke Bailong kalau mereka adalah penduduk dan ini adalah kerajaannya. Dia pun meminta Bailong untuk menurunkannya. Setelah sang raja turun, sang raja pun disambut oleh masyarakatnya. Lalu ada nenek-nenek yang berkata jika sang raja sering bersikap seenaknya, terlalu sembarangan. Dan sang raja pun berkata, sebagai raja sudah seharusnya berjalan di depan semua orang, berpetualang dengan berani. Namun, sang nenek pun menanyakan dari mana manusia raksasa ini berasal. Sang raja pun lalu memperkenalkan namanya adalah Bailong. Dan dia cerita dia sedang mengapung di tengah lautan. Saat sedang kebingungan, Bailong pun tiba-tiba keluar dari dalam air. Hal itu pun membuatnya hampir mati terbentur oleh manusia raksasa itu. Dan sang nenek pun bertanya apakah Bailong berasal dari luar. Dan sang raja berkata itu benar. Dan dia meminta Bailong untuk menceritakan dirinya. Bailong pun berkata dia berasal dari Gunung Langit. Tidak, dia terlalu jauh menceritakan itu. Dia dari Goa Kyongki yang ada di jalur iblis. Dia sampai sana karena jalur kincir air. Sebenarnya dia bersama kawan-kawan silumannya yang lain. Namun terjadi sedikit kecelakaan, makanya dia bisa sampai di sana. Dan dia harus keluar secepat mungkin. Jadi Bailong pun memohon bantuan pada sang penduduk. Namun sang raja pun meminta maaf karena dia tidak tahu apa-apa. Mereka hanya tahu wilayah negara Wangyo. Sang raja pun meminta Bailong untuk melihat dinding yang ada di depannya. Dinding itu membuat mereka terisolasi. Bailong yang melihat itu pun terheran-heran. Karena dinding itu ada 4 sisi. Dari situ pun tidak terlihat puncaknya. Dan sang raja pun berkata seperti yang Bailong lihat. Mereka tidak pernah meninggalkan negara Wangyo, juga tidak bisa memberi petunjuk jalan untuknya. Bailong pun heran, apakah mereka tidak pernah berpikir untuk memanjat dan melihat seperti apa di dunia luar. Dan sang raja pun berkata pernah, tapi selalu gagal. Dan orang yang memanjatnya pun tidak pernah kembali. Serta setiap kali gagal akan ada hal buruk yang terjadi di negara Wangyo. Warga negara Wangyo menganggap sebagai larangan. Tidak ada yang berani mencobanya lagi. Sang raja berpetualang ke sana ke sini sebenarnya untuk mencari cara lain. Dan Bailong pun berkata sepertinya di sana ada masalah. Dia pun menatap ke atas dan berpikir kalau tidak ada cara lain lagi untuk kembali ke sisi Xiaoyu, dia harus pergi dari sana. Dia pun berkata dia mau memanjatnya. Dan sang raja pun berkata itu sangat berbahaya. Namun Bailong sudah memutuskan bagaimanapun dia harus naik ke atas. Para penduduk yang mendengar itu pun sebenarnya ketakutan karena mereka juga akan terkena imbasnya. Dan secara mengejutkan, sang nenek pun berkata kalau ada yang mencoba memanjat langit, maka Tuhan akan marah. Bencana akan datang. Jadi itu tidak boleh. Para penduduk pun setuju. Dan terakhir kali dia kehilangan seorang anak. Sang raja pun menghentikan perdebatan itu. Dan sang raja pun bertanya apakah mereka lupa kalau Bailong itu manusia raksasa. Dia berasal dari luar negara Wangyo.
kalau dia yang melakukannya mungkin bisa berhasil. Dan sang raja pun akan naik bersamanya. Namun menurut sang nenek, kelakuan sang raja akan membahayakan rakyatnya. Dan sang raja pun berkata, bukankah melihat dunia luar adalah keinginan mereka bersama? Mereka tidak bisa tetap hidup dengan rasa penasaran. Jadi mereka harus mencari tahu. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Dan datanglah seorang anak kecil melarang sang raja. Namun sayangnya, itu tidak mengurungkan niat sang raja. Karena takut berpetualang bukanlah gayanya. Hidup kalau tidak mencari kebenaran, itu namanya hidup sia-sia menurutnya. Dan dia berkata ke semua warganya, kali ini dia pasti akan pulang membawa kabar baik. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Dan sang raja pun berkata ke Bailong kalau dia akan membantunya. Dia pun meminta ke penduduk untuk menyiapkan makanan untuknya. Setelah kenyang baru mereka akan berangkat. Para penduduk pun bingung, mereka harus menyiapkan berapa porsi. Dan sang raja berkata, untuk 100 orang. Wah, banyak ya. Sedangkan Bailong terlihat sedang mempersiapkan keranjang di dadanya. Keranjang itu untuk ditempatkan sang raja. Dan perlahan-lahan Bailong pun memanjat tebing itu. Dia terlihat sangat lihai mencengkram batu-batu yang ada di sana. Namun, para penduduk pun berkata mereka memiliki firasat yang buruk untuk ini. Sedangkan sang raja bertanya-tanya apa isi dunia di luar sana. Dan dia memintanya untuk menceritakan. Dan Bailong pun bercerita kalau di luar ada dewa, siluman, manusia, dan banyak suku yang berbeda-beda. Dan Bailong adalah siluman serigala. Juga ada siluman serigala yang lain. Siluman harimau, siluman ular, dan masih banyak lagi. Sang raja pun semakin tertarik untuk itu. Sang raja pun berkata semenjak dia memiliki kebijaksanaan, dia selalu berpikir di luar dinding ini seperti apa. Dan pastinya di luar dinding itu penuh dengan hal menarik yang tidak terduga. Jadi dia hanya ingin melihatnya. Setelah melihat pun, dia rela mati. Dan Bailong pun berkata dia akan mewujudkan keinginan sang raja. Namun sayangnya, tiba-tiba mereka diserang sekumpulan burung gagak. Sang raja pun panik karena dia melihat burung-burung itu adalah burung yang raksasa. Burung itu sangatlah besar bagi sang raja, namun bagi Bailong itu hanya burung kecil. Jadi dia dengan mudah mengusir burung-burung itu. Padahal sang raja sudah mengeluarkan pedangnya dan dia pun terheran-heran karena Bailong berhasil menyingkirkan burung-burung itu dengan mudah. Namun sayangnya rintangan mereka belumlah selesai. Setelah itu datanglah sekelompok semut raksasa. Dan akhirnya Bailong pun memutuskan untuk mengeluarkan jiwa naga apinya karena baginya tidak ada cara lain lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Bailong pun akhirnya bisa menyelesaikan semua hambatan tadi. Dan itu membuat sang raja sangat kagum dan akhirnya mereka pun sampai di atas dinding itu. Sedangkan di bawah, sayangnya sang nenek berkata itu adalah bencana. Dan dia berkata bencana akan segera datang. Dan raja itu adalah raja yang ceroboh. Dia sudah membuat Tuhan marah dengan melewati dinding raksasa itu. Jadi mereka harus menjalankan perintah Tuhan. Para penduduk pun bersujud dan meminta ampun pada Tuhan. Dan sang nenek berkata Raja Rufeng sudah menyinggung langit. Mereka tidak boleh lagi menganggap Raja Rufeng sebagai raja mereka. Namun salah satu penduduk pun tidak tahan dengan ucapan sang nenek. Dia pun meminta sang nenek jangan menghasut para penduduk. Karena raja berpetualang dengan berani. Mereka seharusnya berterima kasih padanya. Namun sang nenek pun tidak terima dengan perkataan itu dan berkata sang penduduk itu sudah tidak menghormati Tuhan lagi. Dan dia memerintahkan untuk menangkap penduduk itu. Penduduk itu pun masih berusaha meyakinkan penduduk-penduduk yang ingin menangkapnya.
Dia pun masih meminta mereka semua untuk tidak mendengarkan sang nenek itu. Karena raja mereka tidaklah salah. Namun sang nenek berteriak, "Tuhan, kami persembahkan orang ini untuk meredakan amarahmu." Dan sayangnya, penduduk itu ingin dikorbankan. Dia memerintahkan semua penduduk untuk memukuli penduduk yang ingin dia korbankan. Sedangkan di sisi atas Bailong, terlihat di sana sangatlah rapi. Di luar dinding berbeda dengan yang sudah Bailong bayangkan. Karena di sana ada pagar dan juga sangat terawat. Menurut sang raja, itu mirip seperti halaman belakang seseorang. Dan tiba-tiba ada sesosok alien yang datang. Dia pun menanyakan siapa mereka yang berani menaiki dinding itu. Bailong pun kaget karena ada siluman alien di sana. Dan sang alien pun mulai curiga. Namun Bailong berkata, mereka memanjat dari negara Wangyo. Dia sedang buru-buru mau keluar ke jalur iblis. Dia pun menanyakan jalannya kemana. Dan sang alien pun berkata itu menarik. Dan menanyakan bagaimana dia bisa jatuh ke dalam negara Wangyo. Karena negara Wangyo yang dimaksud Bailong baginya adalah peternakannya. Bailong pun heran kenapa dia mengatakan itu peternakan. Akhirnya alien itu pun menjelaskan. Dia meminta Bailong untuk melihatnya karena dia membangun peternakan yang luas ini dan memeliharanya. Ya, dia memelihara para manusia ras kecil. Dia pun sangat bangga karena dia bisa menciptakan para manusia ras itu dengan dunia mereka yang hanya sebesar itu. Kadang dia pun akan melemparkan sedikit bebatuan ke sana, membuat sedikit bencana, dan itu sangatlah menarik. Dari mereka, dia memanen emosi, rasa takut, senang, sedih, dan lainnya sebagai makanannya. Bailong pun hanya terdiam mendengar itu. Namun sayangnya, sang Raja Rufeng pun tidak terima. Dia berkata itu semua tidak mungkin. Karena mereka semua manusia yang masih hidup, bukan manusia ras kecil yang dia pelihara. Dan sang siluman alien itu pun kaget. Karena ada manusia ras kecil yang ikut memanjat. Dan sang raja pun memperkenalkan diri kalau dia adalah Raja Rufeng. Tapi bagi siluman alien itu, tidak ada bedanya. Mereka semua adalah manusia ras kecil. Sang manusia ras kecil itu pun berkata dia tidak mengakuinya. Padahal dia memiliki tekadnya sendiri. Namun bagi sang siluman alien, tekadnya hanya halusinasi belaka. Itu tidak lebih hanya sebuah mimpi. Saat ini dia sedang membuat sebuah mimpi yang disebut Rufeng. Dan dia juga yang memberikannya untuk Rufeng. Dia juga bisa membuatnya menjadi manusia ras yang lain. Tidak ada yang nyata di sana. Rufeng yang mendengar itu pun sangat kesal karena ternyata mereka semua yang dia kenal tidaklah nyata. Dan perkataan itu menjadikan Rufeng stres sendiri. Dia bertanya-tanya sebenarnya siapa sang Raja Rufeng. Akhirnya dia pun berkata kepada Bailong kalau pemandangan di luar dinding ternyata begitu kejam dan menyedihkan. Keberadaannya tidak berarti. Dan sang alien pun berkata Bailong sudah salah masuk ke tempatnya. Dia tidak menyalahkannya. Jadi dia pun menunjukkan jalan keluar untuk kembali ke jalur iblis. Dan Bailong pun terlihat sangat senang dan dia pun memutuskan untuk pergi serta kembali ke sisi Xiaoyu. Bailong pun meninggalkan tempat itu dengan berlari sangat cepat. Namun sayangnya tiba-tiba langkahnya pun melambat dan dia berpikir kalau dia terlalu bodoh hanya berpikir untuk segera kembali, malah mengabaikan hal yang lain. Gurunya pun pernah mengajarinya, jadi dia merasa dia itu tidak berperasaan dan tidak pantas menjadi orang. Dan dia pun berkata, Xiaoyu pasti akan mengerti. Lalu di sisi sang raja dan alien, di sana terlihat sang raja sedang digenggam. Sang alien pun berkata akan mengembalikan sang raja ke sangkarnya.
Namun sang alien pun berkata hanya dirinya lah yang bisa berlaku seperti itu. Tidak ada manusia ras kecil lagi yang berani. Jadi itu tidak masalah. Dia bisa menghapus ingatannya. Besok dia bisa hidup di negara Wangyo dengan identitas yang baru. Mendengar itu pun Raja Rufeng kesal dan melemparkan pedangnya kepada alien itu. Pedang itu pun mengenai kepalanya, namun sayangnya itu tidak berarti apa-apa. Lalu sang alien pun perlahan-lahan mengeluarkan jarum. Dia memutuskan untuk mengubah Raja Rufeng menjadi pengemis. Jarum itu pun perlahan-lahan mendekati Raja Rufeng. Dan dia berkata lagi penderitaannya adalah makanan yang dia perlukan. Namun sayangnya sebelum jarum itu mengenai sang raja, tiba-tiba Bailong menabrak alien itu dari belakang. Dan itu membuat mereka semua terjatuh. Bailong pun berhasil menangkap sang Raja Rufeng. Dia menanyakan Raja Rufeng apakah baik-baik saja. Siluman alien yang diperlakukan seperti itu oleh Bailong pun kesal dan menanyakan apa yang Bailong inginkan. Bailong pun berkata, "Maaf Simeng merusak kesenanganmu, tapi melihatmu memperlakukan dan menyiksa nyawa orang lain, aku menjadi sangat marah. Jadi aku harus turun tangan." Mendengar itu pun alien itu menegaskan kalau manusia ras kecil itu adalah peliharaannya. Namun Bailong pun tidak mau kalah begitu saja. Dia berkata sang alien telah salah. Mereka adalah manusia hidup. Dan sayangnya cerita pun berakhir sampai di sini. Hahaha. Langsung lanjut di video selanjutnya kawan. Terima kasih untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.